Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk menuliskan dari mana asal kalian di kolom komentar. Mari kita dukung Neng Ana bercerita agar terus berkembang dan bisa menyajikan lebih banyak kisah inspiratif lainnya dengan cara klik like dan subscribe. Malam itu begitu senyap. Saking tenangnya, Karina bisa mendengar denyut jantungnya sendiri yang berdetak teratur di dadanya. Udara sejuk dari pendingin ruangan menyelimuti kamar mereka yang luas, menciptakan suasana yang nyaman dan mengundang tidur. Di sampingnya, Rian, suaminya, terbaring pulas. Deru napasnya yang tenang telah menjadi melodi pengantar tidur bagi Karina selama 5 tahun terakhir. 5 tahun pernikahan yang ia yakini sebagai impian yang menjadi kenyataan. Ia merasa memiliki segalanya, suami yang tampan, penuh perhatian, dan dicintainya sepenuh hati, kehidupan yang mapan berkat warisan keluarganya, serta sebuah rumah yang selalu terasa hangat. Setidaknya, itulah yang ia percayai hingga malam ini. Tepat pukul 2 dini hari, Karina terbangun bukan karena mimpi buruk atau suara gaduh, melainkan karena rasa haus yang mencekik tenggorokannya. Ia mencoba mengabaikannya, membalikan badan, dan memeluk guling lebih erat, berharap bisa kembali terlelap. Namun, kerongkongannya terasa kering bagai gurun asir. Dengan gerakan perlahan agar tidak membangunkan Rian, ia menyingkap selimut tebalnya. Kakinya menapak di lantai kayu yang dingin, membuatnya sedikit bergidik. Ia berjalan tanpa suara menuju pintu, membukanya dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan derit sedikit pun. Lorong di lantai 2 rumah mereka remang-remang, hanya diterangi oleh lampu tidur kecil di sudut ruangan. Tujuan Karina adalah dapur di lantai bawah. Namun, saat melewati ruang kerja Rian yang pintunya sedikit terbuka, sebuah cahaya tipis dan suara samar membuatnya berhenti. Ia mengerutkan kening, siapa yang berada di ruang kerja pada jam selarut ini? Awalnya ia mengira itu adalah Rian, mungkin suaminya tidak bisa tidur dan memutuskan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Namun, saat ia melirik kembali ke kamar tidur, ia masih bisa melihat siluet tubuh suaminya di atas ranjang. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Apakah ada pencuri di rumah mereka? Rasa takut mulai merayapi dirinya, tetapi rasa penasaran mengalahkannya. Ia berjingkat mendekati pintu ruang kerja, menempelkan telinganya pada celah kayu yang terbuka. Suara itu kini lebih jelas, sebuah bisikan yang ia kenali, itu suara Rian. Tapi bagaimana mungkin, ia baru saja melihat suaminya di tempat tidur. Dengan mata menyipit, ia mengintip melalui celah sempit itu. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana, di kursi kerja yang membelakanginya, duduk seorang pria yang mengenakan pijama persis sama dengan yang dikenakan Rian. Dan di atas ranjang di kamar mereka, yang ia kira adalah tubuh suaminya, ternyata hanyalah tumpukan bantal yang ditata rapi di bawah selimut. Sebuah kebohongan kecil yang entah mengapa terasa begitu besar dan menakutkan. Nafas Karina tertahan di tenggorokan saat ia kembali fokus mendengarkan percakapan itu. Rian sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan dan penuh konspirasi. "Iya, Bu, semuanya berjalan sesuai rencana," kata Rian. "Aku sudah memberikannya dosis terakhir tadi malam dicampur dalam teh herbal sebelum tidur. Dia meminumnya sampai habis, sama sekali tidak curiga." Karina membekap mulutnya dengan kedua tangan, berusaha meredam pekikan ngeri yang nyaris lolos. "Dosis apa?" "Teh herbal. Ia memang meminum teh kamomil yang dibuatkan Rian sebelum tidur, katanya agar tidurnya lebih nyenyak." Beberapa minggu terakhir ini, Karina memang merasa tidak enak badan. Ia sering pusing, pikirannya terasa kabur, dan terkadang ia merasa bingung tanpa alasan yang jelas. Rian selalu ada di sisinya, merawatnya dengan sabar, mengatakan bahwa mungkin ia hanya kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Rian pula yang menyarankannya untuk tidak pergi ke dokter dulu dan mencoba pengobatan herbal yang direkomendasikan ibunya. "Obatnya berhasil, Bu, sangat berhasil," lanjut Rian, dan Karina bisa merasakan nada puas dalam suaranya. Dia semakin linglung setiap hari, kadang dia lupa di mana menaruh kunci, kadang dia menatap kosong ke dinding selama beberapa menit. Tadi siang dia bahkan menangis tanpa sebab. Sempurna, semua gejala yang kita butuhkan sudah muncul. Dari seberang telepon terdengar suara seorang wanita yang serak dan penuh kemenangan. Itu suara Ibu Dewi, ibu mertuanya. "Bagus, bagus sekali anakku. Ibu tahu kamu bisa diandalkan. Jadi, kapan rencana selanjutnya?"
Hati Karina serasa diremas. Ibu Dewi, wanita yang selama ini ia hormati seperti ibunya sendiri, yang selalu memeluknya dengan hangat dan memanggilnya putriku, ternyata adalah bagian dari semua ini. Rasa pengkhianatan itu begitu menyakitkan, lebih perih dari luka fisik manapun. "Besok pagi, Bu," jawab Rian. "Aku sudah membuat janji dengan dokter kenalanku, dia akan memberikan surat rujukan yang kita perlukan. Setelah itu, aku akan membawanya ke rumah sakit jiwa. Semuanya sudah diatur, petugas dari sana akan datang untuk menjemputnya. Aku akan membuatnya terlihat seolah-olah dia mengalami gangguan mental parah dan aku adalah suami yang putus asa, yang mencoba mencari pertolongan untuk istri tercintanya." Rumah sakit jiwa. Kata-kata itu bergema di kepala Karina seperti lonceng kematian. Mereka berencana mengurungnya, membuangnya seolah-olah ia adalah sampah. Mereka ingin melenyapkannya dari kehidupannya sendiri. Tapi untuk apa? Apa motif di balik kekejaman yang tak terbayangkan ini? Jawaban itu datang sesaat kemudian, dan jawaban itu menghancurkan sisa-sisa hatinya yang masih utuh. Lalu setelah itu, suara Rian menjadi lebih rendah, lebih dingin, dan penuh dengan keserakahan yang tak terselubung. "Aku tinggal menyingkirkan istriku secara permanen." Mungkin kecelakaan kecil di rumah sakit atau kondisi yang memburuk secara tiba-tiba. Begitu dia tiada, dan dengan surat keterangan sakit jiwa itu, aku sebagai suami satu-satunya akan menjadi wali atas semua asetnya. Lalu semua harta milik mereka sepenuhnya akan menjadi milik kita, Bu. Perusahaan, rumah ini, semua tabungan ayahnya, semuanya akan menjadi milik kita. Hening, Karina tidak bisa bernafas. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dinginnya lantai, tetapi karena kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Pria yang ia cintai, pria yang setiap hari ia layani, pria yang kepadanya ia serahkan seluruh hidup dan hatinya, ternyata adalah monster berwujud manusia. Pernikahan mereka, cinta mereka, semua perhatian dan kelembutan yang Rian tunjukkan, semuanya adalah kebohongan. Sebuah sandiwara panjang yang bertujuan untuk merampas semua yang ia miliki, termasuk nyawanya. Ia ingat ayahnya sebelum meninggal pernah berpesan, "Karina, ayah titipkan semua ini padamu, jaga baik-baik, jangan pernah biarkan orang lain mengambil apa yang menjadi hakmu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Dulu, ia mengira pesan itu hanya nasihat biasa. Kini, ia mengerti. Mungkin ayahnya melihat sesuatu dalam diri Rian yang tidak ia lihat. Mungkin ayahnya sudah curiga, tetapi tidak punya bukti. Rasa syok yang luar biasa itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, keras, dan tajam, kemarahan yang membara. Mereka telah meremehkannya. Mereka menganggapnya sebagai wanita lemah yang mudah ditipu, boneka cantik yang bisa mereka singkirkan begitu saja. Mereka salah, mereka sangat salah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Karina memaksa kakinya untuk melangkah mundur, menjauhi pintu ruang kerja itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan di dalam air. Ia kembali ke kamar tidur, memastikan setiap gerakannya tidak menimbulkan suara. Ia menyelinap kembali ke bawah selimut, menariknya hingga ke dagu. Ia memejamkan mata dan mengatur nafasnya, membuatnya terdengar lambat dan teratur, seolah ia sedang tidur nyenyak. Beberapa menit kemudian, ia mendengar pintu ruang kerja ditutup pelan, diikuti oleh langkah kaki Rian yang mendekat. Ranjang di sebelahnya sedikit bergoyang saat Rian merebahkan diri. Karina bisa merasakan kehangatan tubuh suaminya, kehangatan yang kini terasa menjijikan dan mematikan. Rian menghela nafas puas, nafas seorang predator yang yakin mangsanya sudah terperangkap. Karina tidak tidur, matanya terpejam, tetapi pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit hati dan ketakutan masih ada, tetapi kini terdesak oleh sebuah tujuan yang jelas. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan berakhir di rumah sakit jiwa. Ia tidak akan membiarkan mereka menyentuh 1 sen pun warisan orang tuanya. Besok pagi, Rian dan Ibu Dewi akan mendapatkan kejutan besar. Mereka mengharapkan seorang wanita yang bingung dan depresi.
Tapi yang akan mereka hadapi adalah Karina yang berbeda. Karina yang telah terbangun dalam segala artian. Malam pengkhianatan ini akan menjadi fajar dari pembalasannya. Rencana sudah mulai tersusun di benaknya. Sebuah strategi yang dingin dan terperinci. Permainan ini belum berakhir, malah baru saja dimulai. Dan ia yang akan menjadi pemenangnya. Fajar menyingsing dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Sinar matahari keemasan menembus celah gorden tebal di kamar mereka, melukis garis-garis cahaya di atas permadani. Biasanya Karina menyukai pagi hari. Baginya, pagi adalah janji akan sebuah awal yang baru, sebuah harapan. Namun, pagi ini cahaya itu terasa mengejek. Dunia di luar sana tetap sama. Burung-burung masih berkicau, tetapi dunia di dalam dirinya telah hancur lebur dan dibangun kembali menjadi benteng yang dingin dan waspada. Ia sudah tidak tidur semalaman. Setiap detik ia habiskan untuk mematangkan rencana di kepalanya, memutar ulang setiap kemungkinan, dan memperkuat tekadnya. Ketika alarm berbunyi, Karina tidak bergerak. Ia menunggu. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Beberapa saat kemudian, ia merasakan tangan Rian menepuk lengannya dengan lembut. "Sayang, bangun, sudah pagi." Suara Rian terdengar begitu normal, begitu penuh kasih sayang, hingga membuat perut Karina mual. Kemampuan akting suaminya benar-benar luar biasa. Karina mengerang pelan, membuka matanya perlahan, seolah baru saja terbangun dari tidur yang sangat dalam. Ia menatap Rian dengan tatapan yang ia rancang khusus, tatapan kosong, bingung, dan sedikit sedih. "Pagian," sapanya dengan suara serak. "Bagaimana tidurmu? Nyenyak?" tanya Rian sambil mengelus rambutnya. Sentuhan itu membuat kulit Karina merinding dan ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak menghindar. "Aku tidak tahu, rasanya aneh. Aku mimpi buruk lagi, tapi aku tidak ingat apa mimpinya," jawab Karina berbohong dengan lancar. Ini adalah bagian dari sandiwaranya. Ia harus meyakinkan Rian bahwa obat itu bekerja dengan sangat baik, bahwa pikirannya semakin rapuh. Wajah Rian menunjukkan ekspresi prihatin yang palsu. "Kasihan sekali istriku ini, mungkin kamu memang sangat lelah. Tidak apa-apa, hari ini kita akan cari solusi. Ya, aku sudah siapkan semuanya." Senyumnya tampak menenangkan, tetapi matanya berkilat dengan kilau kemenangan yang menjijikan. "Solusi apa?" tanya Karina berpura-pura tidak mengerti. "Nanti saja kita bicarakan sekarang. Ayo kita sarapan dulu. Aku sudah siapkan roti panggang kesukaanmu," kata Rian, bangkit dari tempat tidur. Karina mengangguk lemah. Saat Rian masuk ke kamar mandi, ia segera bangkit, jantungnya berdebar kencang, waktunya beraksi. Ia bergegas menuju meja riasnya, mengambil sebuah botol parfum kecil yang isinya hampir habis. Dengan cepat, ia mengosongkan sisa parfum itu ke wastafel dan membilas botol itu berkali-kali dengan air hingga tidak berbau lagi. Botol kecil itu kini menjadi wadah bukti yang sempurna. Ia menyelipkannya ke dalam saku jubah mandinya. Setiap gerakannya terukur dan cepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Di meja makan, semuanya sudah tertata rapi. Roti panggang dengan selai alpukat, buah-buahan segar, dan 2 cangkir teh yang masih mengepulkan uap hangat. Aroma teh kamomil yang semalam ia minum kini tercium begitu menusuk seperti bau racun. Ia duduk di kursinya, memasang wajah lesu. Rian keluar dari dapur membawa sepiring telur orak-arik. "Makan yang banyak ya sayang, kamu butuh tenaga," katanya sambil duduk di hadapan Karina. Karina hanya mengangguk, mengambil sepotong roti dan memakannya dengan lambat, seolah tidak berselera. Matanya terus mengawasi cangkir teh di hadapannya. Ia tahu di dalam cairan keemasan yang tampak menenangkan itu, terkandung zat yang perlahan-lahan merusak pikirannya. Zat yang menjadi tiket satu arah menuju rumah sakit jiwa. Ia harus mendapatkan sampel dari teh itu tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. "Tehnya diminum selagi hangat Karina," ujar Rian. Nadanya lembut namun mengandung perintah yang tak terucap. Karina mengangkat cangkir itu dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar. Ia membawanya mendekati bibirnya tetapi tidak meminumnya. Tepat saat itu, ia memulai bagian kedua dari sandiwaranya. Ia terbatuk, awalnya pelan, lalu semakin keras dan hebat, seolah ia tersedak. "Karina, kamu tidak apa-apa." Rian langsung bangkit dari kursinya, wajahnya panik.
Kepanikan yang Karina tahu lebih disebabkan oleh kekhawatiran rencananya akan gagal daripada kondisi istrinya. Di tengah guncangan batuknya yang dibuat-buat, Karina secara tidak sengaja menyenggol cangkir tehnya. Sebagian isinya tumpah ke atas meja, menciptakan genangan kecil. "Oh, maafkan aku ceroboh sekali," ucapnya dengan suara terengahnya, matanya berkaca-kaca. "Sudah, tidak apa-apa, biar aku bersihkan," kata Rian bergegas mengambil lap. Tidak usah, biar aku saja," cegah Karina cepat. "Ini adalah kesempatannya. Aku yang menumpahkannya, biar aku yang bereskan." Sebelum Rian bisa berkata apa-apa, Karina sudah membawa cangkir tehnya yang isinya masih tersisa lebih dari setengah dan beranjak menuju dapur. "Aku bersihkan ini dulu," katanya sambil terus terbatuk pelan. Di dapur, punggungnya menghadap ke ruang makan, memberinya beberapa detik privasi yang sangat berharga. Jantungnya berdetak seperti drum. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengeluarkan botol parfum kosong dari sakunya. Ia menuangkan sedikit teh dari cangkir ke dalam botol itu, cukup sebagai sampel. Ia menutupnya rapat, lalu dengan cepat menjelipkannya kembali ke dalam saku. Setelah itu, ia membuang sisa teh di cangkir ke wastafel dan membilasnya hingga bersih. Ketika ia berbalik, ia melihat Rian berdiri di ambang pintu dapur, mengawasinya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu yakin baik-baik saja?" tanya Rian. "Iya, hanya tersedak sedikit." "Mungkin karena tenggorokanku kering," jawab Karina, berusaha agar suaranya terdengar normal. Ia meletakkan cangkir bersih itu di rak piring. Ia berhasil. Bukti pertama sudah di tangannya. Bukti fisik yang bisa diuji di laboratorium yang akan membuktikan bahwa ia telah diracuni secara perlahan. Mereka kembali ke meja makan. Karina hanya memakan sedikit sarapannya sesuai dengan perannya sebagai orang yang sedang sakit. Rian tidak memaksanya lagi. Pria itu tampak puas, mungkin mengira bahwa tumpahnya teh tadi adalah bukti lain dari kondisi Karina yang semakin tidak stabil dan ceroboh. Ia tidak menyadari bahwa kecerobohan itu adalah sebuah tindakan yang diperhitungkan dengan cermat. Setelah sarapan, Rian duduk di samping Karina di sofa. Ia menggenggam tangan istrinya. Tangannya terasa hangat, tetapi genggamannya terasa seperti belenggu. "Karina, dengarkan aku," katanya dengan nada serius dan penuh empati palsu. "Aku sangat khawatir dengan kondisimu belakangan ini. Kamu sering bingung, sedih, dan linglung. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini terus." Karina hanya menatapnya, membiarkan suaminya melanjutkan pidatonya yang sudah ia hafal dari percakapan telepon semalam. "Aku sudah membuat janji dengan seorang dokter yang sangat ahli, seorang psikiater. Aku ingin kita menemuinya hari ini. Dia pasti bisa membantumu. Ini demi kebaikanmu, sayang," bujuk Rian. "Aku tidak gila, Rian," bisik Karina, memainkan kartu terakhirnya. Ia harus terlihat menolak agar semuanya tampak alami. Rian memeluknya. "Tentu saja kamu tidak gila, sayang. Kamu hanya sedang tidak sehat. Kita hanya akan mencari pertolongan, itu saja. Aku akan menemanimu di setiap langkah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Kebohongan itu, yang diucapkan dengan begitu tulus, membuat api kemarahan di dalam diri Karina semakin berkobar. Ia bersandar di bahu suaminya, memejamkan mata, dan mengangguk pelan. "Baiklah," bisiknya seolah pasrah. "Jika menurutmu itu yang terbaik." Di dalam pelukan monster itu, Karina merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia telah melewati tahap pertama. Ia berhasil mengelabui musuhnya di sarangnya sendiri dan mengamankan bukti penting. Rian mengira ia akan membawa domba yang penurut ke tempat penjagalan. Ia tidak tahu bahwa domba ini telah berubah menjadi serigala, dan ia sedang berjalan lurus menuju perangkap yang telah disiapkannya. Langkah selanjutnya adalah menelpon satu-satunya orang yang bisa membantunya mengubah bukti ini menjadi senjata. Ia hanya perlu menunggu Rian lengah, dan ia tahu kesombongan suaminya akan memberinya kesempatan itu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang Karina duga. Setelah sandiwara sarapan pagi mereka selesai, Rian menatap jam tangannya dengan ekspresi yang dibuat-buat tampak sibuk. "Sayang, aku harus pergi sebentar," katanya. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar penuh penyesalan. "Ada beberapa dokumen mendesak yang harus kuurus di bank. Setelah itu, aku akan mampir sebentar untuk bertemu dokter Bayu sebelum kita menemuinya bersama."
Aku hanya ingin memberinya sedikit gambaran tentang kondisimu agar pertemuannya nanti bisa lebih efektif. Setiap kata adalah kebohongan yang terkalibrasi dengan sempurna. Karina tahu tidak ada urusan bank. Rian akan pergi untuk memastikan semua persiapan di Gria Harapan Jiwa berjalan lancar dan untuk menyuap Dokter Bayu, memastikan sang dokter tahu persis skenario apa yang harus dijalankan. Tentu, pergilah, jawab Karina dengan suara lemah. Ia menunduk, menyembunyikan kilatan di matanya. Aku akan istirahat saja di kamar. Anak baik, kata Rian, menepuk kepalanya seolah ia adalah hewan peliharaan. Aku tidak akan lama, mungkin sekitar 2 jam, jangan kemana-mana ya. Perintah itu, yang dulu terdengar seperti bentuk perhatian, kini terasa seperti perintah seorang sipir penjara kepada narapidananya. Karina hanya mengangguk. Ia mengantar Rian sampai ke pintu depan, memberinya ciuman perpisahan di pipi yang terasa seperti menempelkan bibirnya pada kulit ular. Begitu suara mobil Rian menjauh dan hilang di tikungan jalan, seluruh sikap rapuh Karina lenyap seketika. Punggungnya yang tadi membungkuk kini tegak lurus, wajahnya yang lesuh kini mengeras karena tekad. Ia mengunci pintu depan, menarik semua tirai, dan memastikan tidak ada siapapun di sekitar rumah. 2 jam, waktu yang sangat sempit tetapi harus cukup. Ia bergegas ke ruang kerja Rian, tempat di mana pengkhianatan itu terungkap beberapa jam yang lalu. Tangannya tidak gemetar lagi. Kemarahan memberinya fokus yang tajam. Ia tidak membuang waktu, ponselnya sudah ada di genggaman. Dengan jari-jari yang bergerak lincah, ia mencari satu nomor kontak yang tersimpan di bawah nama Guardian Angel, sebuah nama sandi yang ia dan ayahnya buat bertahun-tahun lalu. Nomor itu milik Pak Hadi, pengacara kepercayaan keluarganya, seorang pria bijaksana yang telah mengabdi pada ayahnya selama lebih dari 30 tahun. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. Halo, firma hukum Hadi dan rekan, sapa suara seorang sekretaris. Selamat pagi, saya Karina. Tolong sambungkan saya pada Pak Hadi, ini sangat darurat, kata Karina. Nadanya tegas dan tidak menerima bantahan. Hanya dalam hitungan detik, suara berat dan menenangkan yang sangat ia kenal terdengar di seberang. Karina, ada apa nah? Tumben sekali menelepon pagi-pagi. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya mengancam akan tumpah. Mendengar suara yang begitu familiar dan penuh kebaikan itu hampir meruntuhkan pertahanannya. Namun, ia menelannya kembali. Sekarang bukan waktunya untuk menangis Pak Hadi. Ia memulai, suaranya sedikit bergetar. Saya dalam bahaya besar, saya butuh bantuan Bapak. Tanpa bertanya lebih jauh, Pak Hadi langsung mengubah nadanya menjadi serius. Bicara pelan-pelan, ceritakan semuanya padaku, aku mendengarkan. Dan Karina pun bercerita. Ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir tentang bagaimana ia terbangun pukul 2 pagi. Percakapan telepon antara Rian dan Ibi Dewi, rencana busuk mereka, obat yang dicampurkan ke dalam tehnya, dan rencana membawanya ke rumah sakit jiwa pagi ini. Ia juga menceritakan bagaimana ia berhasil mengamankan sampel teh di dalam botol parfum kecil. Ia berbicara cepat, tetapi setiap detail ia sampaikan dengan jelas. Di seberang sana, Pak Hadi diam, hanya sesekali bergumam pelan, membiarkan Karina menyelesaikan ceritanya tanpa interupsi. Ketika Karina selesai, hening sejenak. Keheningan itu terasa berat, syarat dengan keterkejutan dan kemarahan yang tertahan. Anak itu, desis Pak Hadi, suaranya dingin seperti es. Aku tidak pernah mempercayainya sejak awal. Ayahmu juga? Tanya Karina terkejut. Kami tidak punya bukti, hanya firasat orang tua. Tapi kita lupakan itu dulu, sekarang kita fokus padamu, kata Pak Hadi. Suaranya kembali tenang dan penuh kendali. Kamu sudah melakukan hal yang sangat cerdas dan berani, Karina. Mengamankan bukti adalah langkah pertama yang paling krusial. Sekarang, dengarkan instruksi saya. Jangan lakukan apapun selain yang saya perintahkan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, jawab Karina tegas. Bagus. Pertama, pergi ke brankas di ruang kerja ayahmu. Buka brankas itu. Di dalamnya, cari sebuah map tebal berwarna merah dengan label Perjanjian Pranikah KR. Ayahmu memintaku menyimpannya di sana. Temukan dokumen itu sekarang. Karina segera bergerak. Ia tahu kombinasi brankas peninggalan ayahnya. Dengan tangan yang mantap, ia memutar kuncinya. Pintu baja yang berat itu terbuka dengan suara mendesing pelan.
Di dalamnya, di antara tumpukan surat berharga lainnya, ia melihat map merah yang dimaksud. Ia menariknya keluar. "Sudah ketemukan, Pak," lapornya. Buka halaman terakhir, bagian adendum. Di sana ada klausul 27B yang ditandai dengan stabilo kuning. Bacakan isinya untukku. Karina membolak-balik lembaran kertas itu hingga menemukan halaman yang dimaksud. Sebuah paragraf pendek yang ditandai dengan warna kuning cerah langsung menarik perhatiannya. Ia membacanya dengan suara pelan, dan setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti sebuah peluru yang siap ditembakkan. Klausul itu pada intinya menyatakan bahwa jika salah satu pihak, dalam hal ini Rian, terbukti secara hukum melakukan tindak kejahatan seperti penipuan, penggelapan, atau upaya yang disengaja untuk membahayakan kondisi fisik maupun mental pasangannya demi keuntungan pribadi, maka perjanjian pembagian harta gonogini secara otomatis menjadi batal. Tidak hanya itu, pihak yang melakukan pelanggaran tidak hanya akan kehilangan seluruh haknya, tetapi juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 2 kali lipat dari total aset yang coba ia kuasai. Napas Karina tercekat. Ini bukan sekedar perjanjian pranikah, ini adalah sebuah jebakan hukum yang dirancang dengan sangat brilian oleh ayahnya. Sebuah senjata pamungkas yang ditinggalkan untuk melindunginya bahkan setelah ia tiada. Rian, dalam keserakahan dan kesombongannya, pasti hanya menandatanganinya tanpa membaca detailnya, mengira itu hanyalah formalitas biasa. "Ayahku, dia sudah tahu," bisik Karina. "Dia hanya bersiap untuk kemungkinan terburuk," jawab Pak Hadi lembut. "Dan syukurlah dia melakukannya. Sekarang instruksi kedua, ponselmu, apakah itu ponsel pintar?" "Tentu saja," jawab Karina. "Masuk ke toko aplikasi, cari aplikasi bernama Guardian Audio, logonya perisai emas. Itu aplikasi dari firma kami. Unduh sekarang, kata sandinya adalah tanggal ulang tahun ayahmu." Karina mengikuti instruksi itu. Aplikasi itu terunduh dalam sekejap. Setelah memasukkan kata sandi, antar mukanya sangat sederhana. Hanya ada satu tombol besar berwarna merah. Aplikasi itu akan merekam semua suara di sekitarmu secara diam-diam dan langsung mengunggahnya ke server aman kami, jelas Pak Hadi. Kualitas suaranya sangat jernih. Sebelum Rian pulang, aktifkan aplikasi itu dan letakkan ponselmu di dalam tas. Jangan pernah mematikannya. Apakah jelas? Sangat jelas. Dan instruksi terakhir yang paling penting dari semuanya, kata Pak Hadi, nadanya menjadi sangat serius. Ikuti permainannya. Ketika Rian mengajakmu ke psikiater, pergilah bersamanya. Jangan melawan. Bertingkahlah persis seperti yang mereka harapkan. Bingung, takut, dan rapuh. Jawab pertanyaan dokter itu, tapi selipkan fakta-fakta penting. Jika dia bertanya, "Apakah kamu sering merasa bingung?" Katakan, "Iya, sejak suamimu memberimu teh herbal setiap malam." Jika dia bertanya tentang keuangan, katakan bahwa suamimu yang mengurus semuanya dan kamu tidak diizinkan tahu. Paham? Kamu bukan melarikan diri, Karina. Kamu sedang mengumpulkan bukti untuk menjebak mereka semua. Rekaman itu akan menjadi pengakuan mereka. Sebuah perasaan dingin yang menenangkan mengalir di dalam diri Karina. Ketakutan dan kepanikannya telah menguap, digantikan oleh fokus yang setajam pisau bedah. "Saya paham, Pak Hadi. Saya akan melakukan persis seperti yang Bapak katakan." "Bagus. Tim saya sudah mulai bergerak. Saya akan menghubungi laboratorium untuk menguji sampel teh itu secepatnya. Saya juga akan menyiapkan semua dokumen hukum yang diperlukan. Kamu tidak sendirian dalam hal ini, Karina. Kami semua menjagamu. Sekarang, bersiaplah. Musuhmu akan segera pulang." Panggilan itu berakhir. Karina berdiri diam di tengah ruang kerja, memegang perjanjian pranikah di satu tangan dan ponselnya di tangan yang lain. Ia bukan lagi Karina yang rapuh. Ia adalah ahli waris ayahnya, bukan hanya hartanya, tetapi juga kecerdasan dan kekuatannya. Ia mengaktifkan aplikasi perekam. Tombol merah di layar berubah menjadi hijau. Ia menyelipkan ponselnya ke dalam kompartemen tersembunyi di tas tangannya. Ia mengembalikan map merah itu ke dalam brankas dan menguncinya kembali. Semuanya kembali seperti semula. Tidak ada jejak dari badai aktivitas yang baru saja terjadi. Ia berjalan ke kamarnya, mengenakan pakaian yang telah disiapkan Rian untuknya, dan duduk di tepi tempat tidur. Menunggu predatornya pulang, tidak menyadari bahwa mangsa yang ia incar kini telah menjadi pemburu.
Perjalanan menuju tempat praktik Dr. Bayu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Namun, bagi Karina, ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang menuju medan pertempuran dengan strategi yang matang. Rian menyetir dengan santai. Satu tangannya memegang kemudi, sementara tangan lainnya menggenggam tangan Karina dengan erat. Genggaman yang dimaksudkan untuk menenangkan itu kini terasa seperti borgol. Radio memutar lagu-lagu cinta yang lembut, sebuah musik latar yang ironis untuk drama pengkhianatan yang sedang berlangsung. "Kamu tidak perlu gugup sayang," kata Rian memecah keheningan. "Dr. Bayu orangnya sangat baik, dia temanku, kamu bisa percaya padanya." "Tentu saja dia temanmu," batin Karina. "Teman dalam kejahatan." Di luar, ia hanya mengangguk kecil, menatap kosong keluar jendela. Ia membiarkan pemandangan gedung-gedung kota Jakarta yang ramai melewatinya. Sebuah dunia yang bergerak normal tidak menyadari bahwa di dalam mobil mewah ini sebuah perang tak bersuara sedang berkecamuk. Di dalam tas tangan yang tergeletak manis di pangkuannya, sebuah mikrofon kecil sedang bekerja tanpa lelah, menangkap setiap kata, setiap helaan napas, dan mengirimkannya ke tempat yang aman. Tempat praktik Dr. Bayu tidak seperti yang Karina bayangkan, bukan ruangan klinis yang dingin dengan dinding putih steril. Sebaliknya, ruang tunggunya dirancang seperti lobi hotel butik yang nyaman, sofa empuk, pencahayaan hangat, dan alunan musik instrumental yang menenangkan. Semuanya didesain untuk membuat pasien merasa rileks, untuk menurunkan pertahanan mereka. Sebuah fasad yang sempurna untuk sebuah niat yang busuk. Seorang resepsionis menyambut mereka dengan senyum ramah. "Tuan dan Nyonya Rian, Dr. Bayu sudah menunggu Anda. Silahkan lewat sini." Dr. Bayu menyambut mereka di ambang pintu ruangannya. Ia pria paruh baya dengan penampilan terawat, senyum kebapakan, dan kacamata berbingkai tipis yang membuatnya tampak cerdas dan dapat dipercaya. Ia menjabat tangan Rian dengan akrab, lalu beralih ke Karina, mengambil tangannya dengan kedua tangannya. "Nyonya Karina, senang sekali bertemu dengan Anda. Silahkan duduk, anggap saja seperti di rumah sendiri." Karina duduk di sofa kulit yang berhadapan langsung dengan meja sang dokter. Rian duduk di sampingnya, mengambil peran sebagai suami yang setia dan penuh dukungan. Perangkap telah dipasang, pertunjukan pun dimulai. "Jadi Karina, mulai Dr. Bayu dengan suara lembut. Rian sudah sedikit bercerita padaku." Dia bilang, "Belakangan ini kamu merasa tidak seperti dirimu sendiri. Bisakah kamu ceritakan apa yang kamu rasakan?" Karina menatap tangannya yang bertaut di pangkuannya, memainkan perannya sebagai wanita yang rapuh dan bingung. Saya tidak tahu, Dok. Semuanya terasa kabur." Jawabnya pelan, persis seperti yang diinstruksikan Pak Hadi. "Kepala saya sering pusing. Kadang saya berjalan ke dapur, tapi lupa untuk apa saya ke sana. Hal-hal kecil seperti itu." Dr. Bayu mengangguk-angguk penuh pengertian sambil membuat catatan kecil di buku catatannya. Rian menyebutkan, "Kamu juga sering merasa cemas dan sedih tanpa alasan yang jelas. Apakah itu benar?" Ini dia pertanyaan jebakan pertama. "Benar, Dok," jawab Karina. Lalu ia menambahkan umpannya. "Perasaan itu mulai muncul beberapa minggu belakangan ini. Anehnya, waktunya hampir bersamaan ketika Rian mulai rutin membuatkan saya teh herbal setiap malam, katanya dari resep ibunya untuk membantu saya lebih rileks dan tidur nyenyak." Karina bisa melihat perubahan sepersekian detik di mata Dr. Bayu sebelum ia berhasil menyamarkannya. Rian di sebelahnya sedikit menegang. Mereka tidak menyangka ia akan menghubungkan kedua hal itu. "Ah, teh herbal memang bagus untuk menenangkan," kata Dr. Bayu cepat mencoba mengalihkan pembicaraan. "Selain perasaan bingung itu, apakah ada hal lain? Mungkin soal mimpi?" "Kadang-kadang," jawab Karina. "Tapi yang lebih mengganggu adalah saat saya bangun, saya merasa sangat lelah. Seolah tidak tidur sama sekali, tubuh saya terasa berat." Gejala-gejala itu nyata akibat dari obat yang diberikan Rian, dan Karina menggunakannya sebagai senjata. "Saya mengerti," kata sang dokter. Ia lalu beralih ke Rian. "Rian, adakah perilaku lain yang kamu perhatikan?" Rian langsung menyahut, suaranya syarat dengan kekhawatiran palsu. "Banyak, Dok. Dia sering melamun. Kadang saya panggil berkali-kali baru menyahut. Dia juga menjadi sangat sensitif dan mudah menangis. Soal keuangan perusahaan, dia sama sekali tidak mau tahu lagi. Dia bilang pusing dan menyerahkan semuanya pada saya.
Saya khawatir dia tidak bisa lagi membuat keputusan penting. Sempurna. Rian baru saja mengakui di depan saksi, dan yang lebih penting, di depan alat perekam, bahwa ia telah mengambil alih kendali penuh atas keuangan Karina. Ini adalah bukti kunci untuk tuduhan manipulasi finansial. Dokter Bayu kembali menatap Karina. Karina, apakah benar kamu merasa terbebani dengan urusan perusahaan dan menyerahkan semuanya pada suamimu? Karina menatap Rian sekilas lalu menunduk. Rian bilang, saya tidak perlu memikirkan hal-hal rumit seperti itu. Dia bilang, dia yang akan mengurus semuanya agar saya bisa fokus pada pemulihan saya. Saya percaya padanya, dia suami saya. Setiap kata diucapkan dengan nada polos, tetapi pesannya jelas, ia telah diisolasi dari asetnya sendiri. Konsultasi palsu itu berlangsung selama hampir 1 jam. Dokter Bayu terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk membangun narasi bahwa Karina mengalami gangguan psikotik, paranoid, dan depresi berat. Dan Karina menjawab semuanya dengan cerdik, membenarkan gejala-gejala itu sambil secara halus menanamkan akar penyebabnya pada tindakan-tindakan Rian dan teh herbalnya. Ia tidak melawan, ia hanya mengarahkan. Akhirnya Dokter Bayu meletakkan pulpennya. Ia menatap Karina dengan ekspresi prihatin yang mendalam. Karina, dari apa yang kamu ceritakan dan dari observasi saya rasa kamu membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Kondisimu saat ini tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah. Kamu membutuhkan lingkungan yang tenang dan terstruktur di mana kamu bisa mendapatkan bantuan profesional sepanjang waktu. Rian menimpali, apapun itu dok, apapun yang terbaik untuk istri saya. Dokter Bayu menghela nafas berat. Saya akan membuatkan surat rujukan untukmu ke Gria Harapan Jiwa. Itu adalah fasilitas perawatan mental terbaik di kota ini. Mereka akan bisa memberimu perawatan yang kamu butuhkan. Gria Harapan Jiwa, nama yang terdengar indah untuk sebuah penjara. Disinilah mereka berencana untuk membuangnya. Karina menatap Dokter Bayu, matanya membelalak ngeri. Sebuah akting terakhir yang meyakinkan. Rumah sakit jiwa? Bisiknya, suaranya bergetar. Ini bukan penjara, Karina. Ini adalah tempat untuk penyembuhan, kata Dokter Bayu menenangkan. Rian langsung merangkul Karina. Shh, tidak apa-apa sayang, aku akan selalu ada untukmu. Ini demi kebaikanmu. Kita akan melewati ini bersama. Karina membiarkan dirinya menangis dalam pelukan suaminya. Tangisan itu sebagian adalah akting, tetapi sebagian lagi adalah luapan emosi dari semua tekanan yang ia rasakan. Rian dan Dokter Bayu mengira itu adalah tangisan keputusasaan seorang wanita yang mentalnya telah hancur. Mereka tidak tahu itu adalah tangisan kelegaan. Kelegaan karena mereka telah menelan umpannya bulat-bulat. Dokter Bayu menyerahkan sebuah amplop tertutup kepada Rian. Ini surat rujukannya. Besok pagi mereka sudah menunggumu. Di perjalanan pulang, suasana di mobil sangat berbeda. Rian tampak sangat lega dan bersemangat. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik topeng keprihatinan, ia terus mengoceh tentang betapa bagusnya fasilitas di Gria Harapan Jiwa dan bagaimana Karina akan segera merasa lebih baik di sana. Karina tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya bersandar di jendela, membiarkan air mata palsunya mengering di pipi. Tangannya mencengkeram tasnya dengan erat. Di dalamnya tersimpan bukti paling berharga. Bukan hanya pengakuan Rian, tetapi juga pengakuan seorang dokter yang telah melanggar sumpahnya. Rekaman itu adalah paku terakhir untuk peti mati mereka. Permainan sudah berakhir. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan skakmat. Sekembalinya mereka ke rumah, Rian memperlakukan Karina seolah-olah ia adalah porselen yang rapuh dan bisa pecah kapan saja. Ia menyelimutinya di sofa, membawakannya air putih, dan terus-menerus bertanya apakah ia butuh sesuatu. Setiap tindakan perhatiannya kini terasa seperti belitan ular sanca yang semakin erat. Kemenangan sudah di depan mata, dan Rian jelas menikmati setiap detiknya, memainkan perannya sebagai suami yang berbakti sampai akhir. Karina tahu, kewaspadaan Rian kini berada di titik terendah. Pria itu terlalu dibutakan oleh kesombongan dan keyakinan bahwa mangsanya telah menyerah total. Inilah celah yang ia butuhkan. Setelah beberapa saat berbaring dengan mata terpejam, Karina perlahan bangkit duduk. Ia menatap Rian dengan ekspresi sentimental dan sedih yang dibuat-buat. "Rian," panggilnya dengan suara lirih. "Iya sayang, kamu butuh sesuatu?" sahut Rian, langsung memberikan perhatian penuh.
Aku tiba-tiba teringat sesuatu, kata Karina. Aku teringat kue lumpur yang dulu sering dibelikan ayah. Kue lumpur dari toko kecil di dekat rumah lamaku di Tangerang. Rasanya aku ingin sekali memakannya sekarang. Mungkin untuk yang terakhir kali sebelum... Ia membiarkan kalimatnya menggantung, membiarkan Rian mengisi sendiri bagian yang kosong itu dengan asumsi-asumsi kemenangannya. Wajah Rian tampak ragu sejenak. Permintaan itu sangat spesifik dan kekanak-kanakan, persis seperti permintaan aneh dari seseorang yang pikirannya tidak stabil. Kue lumpur sayang, itu kan jauh sekali. Kenapa tidak pesan kue dari toko terdekat saja? Karina menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak mau, rasanya berbeda. Aku hanya ingin yang itu. Kumohon Rian, hanya kali ini saja. Melihat kerapuhan istrinya, Rian akhirnya luluh. Ini adalah permintaan terakhir yang tidak berbahaya dari seorang wanita yang akan segera ia singkirkan. Apa salahnya menurut? Malah ini akan semakin memperkuat citranya sebagai suami yang sabar. Baiklah, baiklah, jangan menangis, katanya sambil mengelus kepala Karina. Demi kamu, apapun akan kulakukan. Aku akan ke sana sekarang. Tapi kamu janji harus baik-baik di rumah ya, jangan buka pintu untuk siapapun. Aku janji, bisik Karina. Setelah Rian pergi membawa serta kunci mobil dan keangkuhannya, Karina langsung melesat. Ia tidak punya waktu 2 jam seperti tadi pagi, mungkin hanya 1 jam. Setiap detik sangat berharga. Ia tidak mengambil mobilnya sendiri karena terlalu berisiko. Sebaliknya, ia memesan taksi online ke sebuah alamat yang sudah ia siapkan, sebuah kafe kecil yang terpencil di pinggir kota Bekasi. Sambil menunggu, ia mengirimkan satu pesan singkat ke kontak bernama Laras Siber. Lokasi sekarang, kode merah. 15 menit kemudian, ia tiba di kafe yang sepi itu. Di pojok ruangan yang remang-remang, seorang wanita muda dengan rambut pendek dan kacamata tebal sudah menunggunya. Sebuah laptop canggih terbuka di hadapannya. Dia adalah Laras, sahabat Karina sejak kuliah. Seorang jenius komputer yang bekerja sebagai konsultan keamanan siber. Laras adalah salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang akan dipercaya Karina dengan nyawanya. Karina, kamu kelihatan pucat sekali. Apa yang terjadi? Sapa Laras, rasa cemas terdengar jelas dalam suaranya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya, Ras, kata Karina cepat sambil mengeluarkan laptop milik Rian dari dalam tas jinjing besar yang sengaja ia bawa. Ia sudah mengambilnya dari ruang kerja Rian sesaat sebelum pergi. Aku butuh kamu masuk ke sini, cepat. Laras tidak bertanya lagi. Ia melihat sorot mata sahabatnya. Sorot mata yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Campuran antara ketakutan, kemarahan, dan tekad baja. Ia langsung menyambungkan beberapa kabel dari laptopnya ke laptop Rian. Password. Coba tanggal ulang tahun ibunya, 17 Agustus tahun 65, kata Karina. Jari jemari Laras menari di atas keyboard. Beberapa detik kemudian, layar laptop Rian terbuka. Dasar amatir menggunakan tanggal lahir untuk password, cibir Laras. Oke, aku sudah masuk. Apa yang kita cari? Apa saja yang mencurigakan? Transfer uang, email, dokumen tersembunyi. Apa saja yang berhubungan dengan keuangan perusahaanku? Jelas Karina. Laras mengangguk, matanya fokus menatap layar. Ia mulai menjalankan beberapa program, membuka file-file sistem yang tidak akan pernah dilihat oleh pengguna biasa. Selama beberapa menit, hanya terdengar suara ketukan keyboard yang cepat dan ritmis. Karina menunggu dengan napas tertahan. Jantungnya berdebar kencang setiap kali ada mobil yang lewat di depan kafe. Bingo, desis Laras tiba-tiba. Aku menemukan partisi yang disembunyikan. Sepertinya suamimu ini cukup pintar untuk menyembunyikan datanya, tapi tidak cukup pintar untuk melindunginya dari orang sepertiku. Dengan beberapa kali klik, sebuah direktori baru muncul di layar. Isinya membuat Karina menahan napas. Ada puluhan folder di sana, masing-masing diberi nama dengan kode-kode aneh. Laras membuka salah satunya. Di dalamnya ada spreadsheet yang sangat detail. Ya Tuhan, bisik Laras. Karina, ini adalah pembukuan ganda. Satu untuk perusahaanmu, dan satu lagi, sepertinya ini yang asli. Mereka membuka file demi file. Apa yang mereka temukan jauh lebih buruk dari yang Karina bayangkan.
Selama lebih dari 2 tahun, Rian dengan bantuan ibunya telah secara sistematis menguras dana perusahaan. Mereka membuat faktur-faktur palsu dari perusahaan pemasok fiktif, menggelembungkan biaya operasional, dan mentransfer laba bersih ke serangkaian rekening cangkang yang terdaftar di luar negeri. Nama-nama perusahaan fiktif itu terdengar sah, PT Logam Mulia Sejahtera, CV Sumber Rejeki Abadi. Namun setelah Laras melakukan pelacakan cepat, semua perusahaan itu ternyata terdaftar atas nama-nama samaran yang alamatnya mengarah ke sebuah ruko kosong milik Ibu Dewi. Skala penipuan itu sangat masif, mencapai puluhan miliar rupiah. Uang hasil kerja keras ayahnya, uang yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan ratusan karyawannya, telah dicuri untuk mendanai gaya hidup mewah Rian dan Ibu Dewi. Mobil sport, apartemen di Singapura, perhiasan mahal. Mata Karina memanas saat melihat foto-foto liburan mereka yang tersimpan di folder lain, tersenyum ke kamera tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mereka tidak hanya mencoba mengambil warisanku, bisik Karina, suaranya bergetar karena marah. Mereka telah menghancurkan peninggalan ayahku dari dalam. Masih ada lagi, kata Laras, menunjuk ke sebuah file PDF. Itu adalah draft surat kuasa yang telah disiapkan yang akan memberikan Rian kendali penuh dan tak terbatas atas seluruh aset pribadi dan perusahaan Karina, efektif begitu Karina dinyatakan tidak mampu mengurus diri sendiri secara mental. Di bawahnya tersimpan file pemesanan 2 tiket pesawat kelas bisnis ke Swiss atas nama Rian Sanjaya dan Dewi Wibowo untuk keberangkatan minggu depan. Rencana mereka sudah matang. Mereka akan mengurungnya, menguras habis sisa hartanya, lalu kabur untuk hidup bahagia selamanya. Salin semuanya, perintah Karina, suaranya dingin dan tanpa emosi. Salin semuanya ke dalam drive ini, jangan tinggalkan jejak sedikit pun. Laras bekerja dengan cepat, menyalin data sebesar ratusan gigabyte itu ke dalam sebuah USB drive kecil yang terenkripsi. Sambil menunggu, Karina sadar ia membutuhkan satu sekutu lagi. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Pak Wahyu, direktur keuangan di perusahaannya, orang kepercayaan ayahnya yang paling setia. Pak Wahyu, ini Karina, sapanya ketika telepon diangkat. Nyonya Karina, ada apa? Tumben sekali, jawab Pak Wahyu, terdengar terkejut. Pak, saya tidak bisa menjelaskan banyak sekarang, tapi saya butuh bantuan Bapak. Tolong kumpulkan semua data transaksi dan laporan audit internal selama 2 tahun terakhir, terutama yang berhubungan dengan PT Logam Mulia Sejahtera dan CV Sumber Rejeki Abadi. Lakukan ini secara diam-diam, jangan sampai ada yang tahu, terutama Rian. Bisakah Bapak melakukannya? Terdengar jeda sejenak. Pak Wahyu adalah orang yang cerdas, pasti sudah lama mencurigai sesuatu. Saya sudah menduga hari ini akan datang Nyonya. Anggap saja sudah beres, laporannya akan siap kapanpun Anda butuhkan. Terima kasih Pak Wahyu, saya berhutang pada Anda, kata Karina merasa sedikit lega. Sudah selesai, kata Laras, mencabut USB drive dari laptop Rian. Semua bukti ada di sini, jejakku juga sudah kuhapus. Dia tidak akan pernah tahu kita pernah ada di sini. Karina mengambil USB drive itu. Benda kecil dan dingin itu terasa begitu berat di tangannya. Di dalamnya tersimpan bukti kejahatan yang akan menghancurkan hidup 2 orang yang paling ia benci di dunia. Misinya kini bukan lagi hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Misinya sekarang adalah untuk merebut kembali warisannya dan memastikan para pengkhianat itu membayar setiap sen yang telah mereka curi. Ia harus segera menemui Pak Hadi. Pertempuran baru saja naik ke level yang sama sekali baru. Taksi yang membawa Karina berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah dan anonim di pusat kota Jakarta. Ini adalah lokasi aman yang telah diatur oleh Pak Hadi. Sebuah unit apartemen servis yang disewa atas nama salah satu klien firma hukumnya. Tempat yang tidak akan pernah bisa dilacak oleh Rian. Begitu ia masuk ke dalam lobi yang lengang, seorang pria berjas rapi yang sudah menunggunya langsung menghampiri. Nyonya Karina, saya asisten Pak Hadi. Beliau sudah menunggu Anda di atas.
Pria itu mengantarnya ke sebuah lift pribadi yang langsung menuju ke lantai penthouse. Di sana, di sebuah unit yang luas dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke cakrawala kota, Pak Hadi sudah menunggunya. Wajahnya tampak tegang, tetapi matanya menunjukkan kelegaan saat melihat Karina dalam keadaan selamat. "Karina, syukurlah kamu baik-baik saja," katanya sambil mempersilahkan Karina duduk di sofa yang nyaman. "Tim saya sudah menjemput sampel teh itu dari tempat penitipan yang kamu atur. Hasil lab awal sudah keluar. Seperti dugaan kita, teh mengandung campuran obat penenang, dosis tinggi, dan zat psikoaktif ringan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, zat itu memang akan menyebabkan gejala kebingungan, pusing, dan gangguan memori. Mereka benar-benar meracunimu." Mendengar konfirmasi ilmiah itu membuat perut Karina mual, tetapi ia menahannya. Ia meletakkan tas tangannya di atas meja. "Itu baru permulaan, Pak," katanya dengan suara datar. Ia mengeluarkan ponselnya dan USB drive yang diberikan Laras. "Pertama, dengarkan ini." Ia memutar rekaman dari konsultasinya dengan Dr. Bayu. Suara-suara dari ruangan psikiater itu mengisi keheningan apartemen. Suara lembut Dr. Bayu yang penuh jebakan, suara Rian yang syarat keprihatinan palsu, dan suara Karina sendiri yang memainkan peran sebagai korban dengan sangat meyakinkan. Pak Hadi mendengarkan dengan saksama, wajahnya semakin mengeras setiap menit. Saat rekaman itu berakhir, ia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. "Dokter brengsek itu," desisnya. "Dia tidak hanya melanggar sumpah Hipokratesnya, dia juga melakukan konspirasi kriminal. Lisensi medisnya akan dicabut dan dia akan berakhir di penjara." "Dan ini yang kedua," lanjut Karina, menyerahkan USB drive kepada Pak Hadi. "Sahabat saya berhasil menyalin ini dari laptop Rian. Ini adalah bukti penggelapan dana perusahaan selama 2 tahun terakhir. Jumlahnya sangat besar." Asisten Pak Hadi dengan sigap menyambungkan USB drive itu ke laptop dan menampilkannya di layar televisi besar yang ada di dinding. Mereka membuka file-file itu satu persatu. Spreadsheet, faktur palsu, data transfer ke rekening-rekening di luar negeri. Wajah Pak Hadi berubah dari marah menjadi murka yang dingin. Ia adalah pria yang telah mendedikasikan hidup untuk membantu ayah Karina membangun perusahaan itu dari nol. Melihat peninggalan sahabatnya dijarah secara brutal seperti ini adalah sebuah penghinaan pribadi baginya. "Mereka sudah bangkrut," gumam Pak Hadi lebih pada dirinya sendiri. Mereka hanya belum menyadarinya. Ia kemudian berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya, mengambil map merah tebal yang tadi pagi Karina temukan di brankas. Ia meletakkannya di atas meja kopi di depan Karina. "Perjanjian pranikah. Karina, tadinya saya pikir senjata ini hanya akan kita gunakan sebagai perisai untuk melindungimu," kata Pak Hadi. Suaranya kini kembali tenang dan penuh perhitungan. "Tapi melihat semua bukti ini, saya salah. Ini bukan perisai, ini adalah pedang, pedang yang sangat tajam." Ia membuka dokumen itu tepat di halaman klausul 27B. "Mari kita bedah kekuatan kita." Klausul ini aktif jika pasangan terbukti melakukan 3 hal. Pertama, upaya membahayakan kondisi fisik maupun mental. Laporan laboratorium tentang teh beracun dan rekaman percakapan dengan Dr. Bayu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan ini. Kita bisa menuntut mereka atas percobaan pembunuhan berencana. Jantung Karina berdebar kencang. Kedua, lanjut Pak Hadi menunjuk baris berikutnya. Tindak penipuan dan penggelapan. Data keuangan di dalam USB drive ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Ini bukan lagi sekedar kasus perceraian, ini adalah kasus penipuan korporat skala besar. Ibu Dewi juga terlibat langsung sebagai penerima dana. Kita bisa menyeret mereka berdua. Ia berhenti sejenak, menatap Karina dengan tajam. Dan inilah bagian yang paling menghancurkan bagi mereka. Konsekuensi dari klausul ini, seluruh hak atas harta Gonogini otomatis hangus. Artinya, Rian tidak akan mendapatkan apapun dari perceraian ini, 0 besar. Dan bagian kedua, wajib mengembalikan 2 kali lipat dari jumlah kerugian. Berdasarkan perhitungan cepat tim saya, dari data yang kamu bawa, kerugian perusahaan mencapai hampir 50 miliar. Artinya, secara hukum Rian dan ibunya kini berutang 100 miliar kepadamu dan perusahaanmu. Karina terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Skala pembalasan yang bisa ia lakukan jauh melampaui apa yang ia bayangkan.
Mereka tidak punya uang sebanyak itu, kata Karina pelan. Tentu saja tidak, sahut Pak Hadi dengan senyum tipis yang dingin. Dan disitulah letak keindahannya. Pengadilan akan memerintahkan penyitaan seluruh aset mereka untuk menutupi utang itu. Rumah yang ditinggali Ibu Dewi, mobil-mobil mewah Rian, apartemen di Singapura, semua simpanan mereka di bank, perhiasan, semuanya akan disita dan dilelang. Mereka tidak hanya akan masuk penjara, Karina. Mereka akan keluar dari penjara sebagai orang miskin. Mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Mereka akan kehilangan segalanya, persis seperti yang mereka rencanakan untukmu. Saat itulah, semua sisa keraguan dan ketakutan di dalam diri Karina menguap selamanya. Ia menatap Pak Hadi, matanya berkilat dengan cahaya yang dingin dan berbahaya. Ia bukan lagi korban yang mencari perlindungan. Ia adalah seorang ratu yang akan merebut kembali kerajaannya dan menghukum para pengkhianat. Lakukan, Pak, kata Karina. Suaranya mantap dan penuh otoritas. Jangan hanya hentikan mereka, hancurkan mereka. Ambil kembali semua yang telah mereka curi dan semua yang mereka miliki. Jadikan ini pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pak Hadi mengangguk pelan, sorot matanya menunjukkan rasa bangga yang luar biasa. Ia melihat cerminan sahabat lamanya, ayah Karina, dalam diri gadis yang duduk di hadapannya. Anggap saja sudah beres, katanya. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor. Siapkan tim litigasi pidana dan korporat. Kita punya kasus besar. Saya ingin surat penangkapan dikeluarkan besok pagi. Mesin perang hukum telah diaktifkan. Roda keadilan yang didorong oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan mulai berputar. Di rumah mereka, Rian mungkin sedang bersiul riang sambil membawa sekotak kue lumpur merayakan kemenangan yang ia kira sudah di depan mata. Ia sama sekali tidak tahu bahwa fajar esok hari tidak akan membawa kemenangan untuknya, melainkan badai kehancuran yang akan menyapu bersih seluruh dunianya. Karina kembali ke rumahnya saat senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Ia sengaja datang beberapa menit setelah Rian yang langsung menyambutnya di pintu dengan sekotak kue lumpur di tangan dan senyum lebar di wajah. "Dari mana saja, sayang? Aku mencarimu ke seluruh rumah," kata Rian. Nadanya terdengar cemas, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kelelahan karena mangsanya sudah kembali ke kandang. "Aku hanya duduk di taman belakang," jawab Karina dengan suara datar. Sebuah kebohongan yang mudah dipercaya. "Aku butuh udara segar. Terima kasih untuk kuenya." Ia mengambil kotak itu tanpa menatap mata suaminya dan berjalan melewatinya menuju dapur. Di meja makan, Ibu Dewi sudah duduk manis. Seolah ia adalah nyonya rumah. Ia pasti datang begitu Rian mengabarinya bahwa Karina sudah berhasil dijinakkan dan akan segera disingkirkan. Kehadirannya malam ini adalah untuk perayaan kemenangan mereka yang terlalu dini. Wanita tua itu bangkit dan memeluk Karina dengan pelukan yang terasa seperti lilitan ular. "Oh anakku sayang," katanya dengan suara yang dibuat-buat penuh simpati. "Ibu dengar kabarnya dari Rian, kamu tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kamu hanya perlu istirahat, kami semua di sini untuk menjagamu." "Terima kasih, Bu," jawab Karina, membiarkan dirinya dipeluk. Ia bisa mencium aroma parfum mahal yang menusuk dari mertuanya, aroma keserakahan. Makan malam itu terasa sangat surreal. Di atas meja, tersaji hidangan-hidangan mewah yang dipesan Rian, seolah ini adalah sebuah perjamuan. Makan malam itu terasa sangat surreal. Di atas meja tersaji hidangan-hidangan mewah yang dipesan Rian, seolah ini adalah sebuah perjamuan. Mereka bertiga duduk bersama membentuk sebuah keluarga yang tampak harmonis di permukaan, tetapi di bawahnya tersimpan racun pengkhianatan yang mematikan. Karina memainkan perannya untuk terakhir kali. Ia makan dengan sangat sedikit, lebih banyak menatap piringnya dengan tatapan kosong. Ia membiarkan Rian dan Ibu Dewi mendominasi percakapan, mendengarkan mereka berbicara tentang rencana-rencana masa depan yang samar, yang Karina tahu adalah masa depan tanpa dirinya. "Nanti kalau kamu sudah sehat, kita bisa liburan keliling Eropa, Karina," kata Rian dengan antusias. "Kamu pasti suka, kita bisa ke Paris, Roma." "Ide bagus, Rian," timpal Ibu Dewi. "Karina memang butuh penyegaran, kasihan sekali dia, terlalu banyak beban pikiran." Karina hanya tersenyum tipis. "Eropa," pikirnya. "Bukan, kalian akan berlibur di tempat lain, tempat dengan tembok tinggi dan jeruji besi."
Setelah makan malam, mereka bertiga duduk di ruang keluarga. Rian menuangkan anggur merah ke 3 gelas kristal. Untuk kesehatan Karina, katanya sambil mengangkat gelasnya. Ibu Dewi mengikutinya dengan senyum licik. Karina pun mengangkat gelasnya, menatap cairan merah pekat di dalamnya. Anggur perayaan, perayaan kehancuran mereka. Ia tahu, ia tidak boleh minum anggur itu, bisa saja sudah dicampuri sesuatu. Saat Rian dan ibunya sedang berbincang, ia harus menciptakan pengalih perhatian. Dengan gerakan yang terlihat canggung dan lemah, ia mengulurkan tangannya untuk mengambil beberapa butir kacang dari mangkuk di atas meja. Tangannya secara tidak sengaja menyenggol gelas anggurnya, menumpahkan isinya ke kemeja putih mahal yang dikenakan Rian. "Oh astaga Rian, maafkan aku," seru Karina. Suaranya penuh kepanikan yang dibuat-buat. Aku ceroboh sekali." Rian melompat dari kursinya, kaget melihat noda merah besar yang langsung menyebar di dadanya. "Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa," katanya mencoba terdengar sabar meskipun raut wajahnya menunjukkan kekesalan. "Hanya kemeja, cepat lepas kemejamu nak, nanti nodanya tidak bisa hilang," perintah Ibu Dewi. Saat Rian sibuk melepaskan kemejanya yang basah, inilah kesempatan emas bagi Karina. Ia sudah mempersiapkan ini. Dari dalam saku gaunnya, ia mengeluarkan sebuah benda yang sangat kecil, seukuran kancing, sebuah alat penyadap audio berteknologi tinggi yang diberikan oleh tim Pak Hadi. Dengan gerakan yang cepat dan tidak terlihat, saat ia berpura-pura membantu membersihkan tumpahan di sofa, ia menempelkan penyadap kecil itu di bagian dalam kerah jas yang tergantung di sandaran kursi. Jas yang ia tahu akan Rian kenakan besok untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Warnanya hitam, menyatu sempurna dengan kain jas. "Aku akan ambilkan kemeja gantimu," kata Karina, lalu bergegas naik ke lantai atas, memberinya alasan untuk menjauh dari mereka. Misi terakhirnya di rumah ini telah berhasil. Ketika ia kembali beberapa menit kemudian, suasana sudah kembali tenang. Rian sudah berganti pakaian. Karina menghabiskan sisa malam itu dengan diam, membiarkan Rian dan ibunya percaya bahwa ia benar-benar sudah pasrah dan kalah. Saat waktu tidur tiba, Ibu Dewi memeluknya sekali lagi di depan pintu kamar. Pelukan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Semua akan baik-baik saja nak, kamu hanya perlu tidur yang nyenyak malam ini," bisiknya tepat di telinga Karina. "Besok, semua penderitaanmu akan berakhir." Karina menatap mata mertuanya. Di sana ia melihat kilatan kemenangan yang kejam. Karina membalas tatapan itu dengan tatapan kosong, tetapi di dalam hatinya ia tersenyum. "Oh tentu saja Bu," batinnya. "Besok penderitaan memang akan berakhir. Penderitaan saya dan penderitaan kalian baru akan dimulai. Selamat menikmati malam terakhir kalian sebagai orang bebas." Ia masuk ke kamar, meninggalkan Rian dan ibunya yang saling tersenyum puas di lorong. Ia merebahkan diri di tempat tidur, di sisi yang terjauh dari tempat Rian akan tidur. Ia tidak memejamkan mata. Ia menatap langit-langit kamarnya yang gelap, mendengarkan suara detak jam di dinding. Tik-tok, tik-tok. Setiap detak jam terasa seperti hitungan mundur menuju fajar, fajar pengadilan, fajar pembalasan. Pagi datang dengan kesejukan yang menusuk, membawa serta ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Tepat pukul 6 pagi, sesuai rencana, Rian membangunkan Karina dengan sebuah sentuhan lembut yang palsu di bahunya. Di belakangnya, Ibu Dewi sudah berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian terbaiknya, seolah akan menghadiri sebuah acara penting. Wajah mereka berdua berseri-seri, dipenuhi antisipasi. "Ayo sayang, bangun. Mobilnya sudah menunggu di bawah," kata Rian dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Mobil yang ia maksud tentu saja bukan mobil mereka, melainkan ambulans dari Gria Harapan Jiwa yang sudah ia pesan untuk menjemput paksa istrinya jika diperlukan. Karina membuka matanya perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, memasang ekspresi bingung dan pasrah yang sudah ia latih. "Mobil, kita mau kemana?" tanyanya dengan suara serak. "Ke tempat yang akan membuatmu merasa lebih baik," jawab Ibu Dewi dari ambang pintu. Senyumnya tampak manis, namun mematikan. "Ayo nak, jangan membuat semuanya jadi sulit." Karina mengangguk lemah. Ia membiarkan Rian membantunya berdiri dan memakaikan kardigan di bahunya. Mereka berdua memapahnya, satu di sisi kanan, satu di sisi kiri.
seolah ia adalah seorang narapidana yang digiring menuju eksekusi. Saat mereka menuruni tangga kayu yang megah menuju ruang tamu, Karina bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Di anak tangga terakhir, Rian dan Ibu Dewi berhenti melangkah. Ekspresi kemenangan di wajah mereka membeku, kemudian perlahan berubah menjadi kebingungan, lalu kepanikan. Ruang tamu itu tidak kosong. Di sana, di sofa besar yang menghadap ke tangga, duduk Karina. Bukan Karina yang rapuh dan bingung dengan piyama dan kardigan, melainkan Karina yang mengenakan setelan bisnis berwarna biru tua yang elegan. Rambutnya ditata rapi dan riasan wajahnya sempurna. Ia duduk dengan postur tegak, menyilangkan kakinya, dan menatap mereka dengan sorot mata yang dingin dan penuh kuasa. Secangkir kopi mengepulkan uap tipis di atas meja di hadapannya. Di sampingnya, duduk Pak Hadi dengan setelan jasnya yang mahal dan ekspresi wajah yang tenang namun mengintimidasi. Di sekeliling mereka berdiri 2 polisi berseragam lengkap dan seorang pria berpenampilan serius yang Karina kenali sebagai auditor keuangan dari tim Pak Hadi. Di atas meja kopi kaca di depan mereka, yang biasanya hanya dihiasi majalah dan vas bunga, kini tersebar tumpukan dokumen yang tebal. Sebuah laptop yang menampilkan grafik-grafik keuangan yang rumit dan sebuah botol parfum kecil yang isinya cairan berwarna kekuningan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Rian dan Ibu Dewi menatap pemandangan itu, lalu menatap Karina yang mereka papah, yang ternyata adalah seorang wanita lain yang mengenakan pakaian tidur Karina, seorang aktris yang disewa oleh tim Pak Hadi. Wanita itu tersenyum kecil, lalu dengan tenang melepaskan diri dari pegangan mereka dan berjalan ke sudut ruangan. Mata Rian dan Ibu Dewi kembali tertuju pada Karina yang asli yang kini perlahan berdiri dari sofa. Selamat pagi Rian, selamat pagi Ibu, sapa Karina. Suaranya jernih dan mantap tanpa getaran sedikit pun. Kalian terlihat terkejut, apakah kalian mengharapkan sesuatu yang lain? Rian tergagap, otaknya berusaha keras mencerna apa yang sedang terjadi. Karina, ini apa-apaan? Siapa mereka semua? Ia menunjuk ke arah polisi dengan gemetar. Mereka, Karina tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Mereka adalah tim yang akan memastikan keadilan ditegakkan. Dan ini, ia menunjuk ke tumpukan dokumen di atas meja, adalah bukti-bukti dari kejahatan kalian. Pak Hadi berdiri. Rian Sanjaya dan Dewi Wibowo, katanya dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Di atas meja ini, terdapat laporan laboratorium yang membuktikan adanya zat beracun dalam teh yang Anda berikan pada Nyonya Karina. Di sini juga ada rekaman penuh dari konsultasi Anda dengan Dr. Bayu yang sudah kami serahkan ke Dewan Etik Kedokteran. Auditor keuangan melangkah maju, dan di laptop ini, Tuan Rian, adalah salinan lengkap dari pembukuan ganda yang Anda buat merinci setiap rupiah yang telah Anda gelapkan dari perusahaan selama 2 tahun terakhir. Kami juga sudah melacak aliran dananya ke rekening-rekening atas nama Anda dan Ibu Dewi di luar negeri. Wajah Rian dan Ibu Dewi menjadi pucat pasi seperti mayat. Kaki Ibu Dewi tampak lemas. Ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada pegangan tangga. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana? Bisik Rian. Matanya menatap Karina dengan campuran antara tidak percaya dan ketakutan yang luar biasa. Ia akhirnya sadar wanita yang ia anggap bodoh dan lemah ini telah mempermainkannya dari awal. Karina melangkah mendekat. Setiap langkahnya penuh dengan keyakinan diri. Ia berhenti tepat di hadapan suaminya. Bagaimana? Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu dan ibumu merencanakan untuk meracuniku, mengurungku di rumah sakit jiwa, dan mencuri semua hartaku? Kamu salah menilaiku, Rian. Kamu sangat meremehkanku. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Permainanmu sudah selesai. Ini bukan lagi rumahmu. Semua ini, ia melambaikan tangannya ke sekeliling ruangan yang mewah itu. Tidak akan pernah menjadi milikmu. Salah satu polisi melangkah maju, memegang sepasang borgol di tangannya. Rian Sanjaya dan Dewi Wibowo, Anda kami tahan atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan, penggelapan dana, dan konspirasi kriminal.
Anda berhak untuk diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Saat borgol dingin itu diklikkan di pergelangan tangan Rian, pria itu akhirnya hancur. Ia menatap Karina dengan mata memohon. "Karina, kumohon jangan lakukan ini." Karina hanya menatapnya dengan dingin. "Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau memutuskan untuk menghancurkan hidupku. Sekarang, nikmati kejutanmu." Ia berbalik, tidak sudi melihat wajah mereka lagi. Saat polisi menggiring sepasang penjahat itu keluar dari rumahnya menuju fajar kehancuran mereka. Apa yang terjadi setelah hari penangkapan itu bukanlah sebuah pertempuran hukum yang sengit, melainkan sebuah longsoran salju keadilan yang tak terhentikan. Rian dan Ibu Dewi dari balik jeruji sel tahanan sementara mungkin masih berharap bisa membalikan keadaan dengan menyewa pengacara mahal. Namun, mereka tidak menyadari bahwa fondasi kebohongan mereka sudah hancur berkeping-keping, dan setiap upaya untuk membangunnya kembali hanya akan membuat mereka semakin terperosok. Bukti yang dikumpulkan oleh Karina dan tim Pak Hadi begitu berlapis dan tak terbantahkan. Di ruang sidang, jaksa penuntut umum mempresentasikannya satu persatu bagaikan seorang ahli bedah yang dengan presisi membedah sebuah kejahatan yang membusuk. Pertama, laporan laboratorium. Seorang ahli toksikologi dengan tenang menjelaskan di bawah sumpah tentang kandungan zat kimia di dalam sampel teh dari botol parfum Karina. Zat yang identik dengan residu yang ditemukan di dalam cangkir teh Rian. Ia memaparkan efek jangka panjangnya, kerusakan fungsi kognitif, kebingungan, dan depresi. Itu bukan lagi tuduhan, itu adalah fakta ilmiah. Rian telah meracuni istrinya secara perlahan. Selanjutnya, rekaman dari konsultasi Dr. Bayu diputar di ruang sidang yang hening. Setiap orang bisa mendengar dengan jelas bagaimana sang dokter yang seharusnya menjadi penyembuh justru berkonspirasi untuk menjebak seorang pasien. Pertanyaan-pertanyaannya yang menggiring, simpati palsunya, semuanya terekam. Dr. Bayu sendiri yang menghadapi ancaman kehilangan segalanya, memilih untuk bekerja sama dengan pihak kejaksaan demi hukuman yang lebih ringan. Dari kursi saksi, ia menceritakan semuanya, bagaimana Rian mendekatinya, sejumlah besar uang yang ditawarkan, dan skenario yang mereka rancang bersama. Kesaksiannya adalah patu yang menyegel peti mati konspirasi mereka. Kemudian jaksa memutar rekaman dari alat penyadap yang Karina pasang di jas Rian. Rekaman itu menangkap percakapan penuh kemenangan antara Rian dan bibunya di malam terakhir, di mana mereka dengan gembira membahas bagaimana Karina akan dijemput esok paginya dan bagaimana mereka akan segera menikmati hasil kerja keras mereka. Itu adalah sebuah pengakuan dosa yang diucapkan dengan penuh kesombongan, sebuah monumen kebodohan mereka. Jika bukti-bukti itu adalah badainya, maka data keuangan dari laptop Rian adalah tunaninya. Tim auditor dan forensik digital memaparkan di hadapan hakim sebuah jaring laba-laba penipuan yang rumit. Faktur-faktur palsu ditampilkan di layar besar, memperlihatkan bagaimana jutaan rupiah dialihkan setiap hari untuk membayar layanan fiktif. Aliran dana dilacak dari rekening perusahaan Karina melalui serangkaian perusahaan cangkang dan berakhir di rekening pribadi Rian dan Ibu Dewi di Swiss dan Singapura. Skandal itu begitu besar hingga mengguncang komunitas bisnis. Berita dengan judul "Skandal Konglomerat, Istri Diracuni Suami dan Mertua Demi Harta" menghiasi halaman depan semua surat kabar nasional. Teman-teman sosialita yang dulu sering berpesta dengan mereka kini menjauh, seolah Rian dan Ibu Dewi adalah pembawa wabah. Reputasi yang mereka bangun di atas uang curian hancur dalam semalam. Di tengah proses pidana yang berjalan, Pak Hadi melancarkan serangan dari sisi perdata. Berbekal klausul 27B dari perjanjian pranikah, ia mengajukan gugatan sipil yang menuntut penyitaan seluruh aset Rian dan Ibu Dewi untuk menutupi kerugian 100 miliar rupiah. Prosesnya berjalan cepat dan brutal. Jurusita datang ke rumah mewah Ibu Dewi, menyegel pintu gerbangnya, dan menempelkan surat sita yang besar. Mobil sport Rian ditarik dari parkiran apartemen simpanannya. Rekening-rekening mereka di dalam dan luar negeri dibekukan. Setiap kemewahan yang mereka nikmati, yang dibeli dengan uang hasil penggelapan, direnggut kembali.
Di ruang sidang, Rian dan Ibu Dewi tampak menua 10 tahun. Rian, yang dulu selalu tampil necis dan percaya diri, kini terlihat kuyu dengan seragam tahanan. Ibu Dewi yang dulu angkuh, kini hanya duduk membisu dengan tatapan kosong. Kebencian di antara mereka mulai terlihat. Mereka saling menyalahkan dalam bisikan-bisikan penuh amarah saat jeda sidang. Aliansi serakah mereka telah hancur, hanya menyisakan penyesalan dan kebencian. Hari putusan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Karina duduk di barisan depan diapit oleh Pak Hadi dan Laras. Ia tidak datang untuk balas dendam. Ia datang untuk melihat sebuah babak dalam hidupnya ditutup secara resmi. Hakim membacakan putusannya dengan suara yang tegas dan tanpa emosi. Rian Sanjaya dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan divonis 20 tahun penjara. Dewi Wibowo sebagai otak di balik konspirasi keuangan dan percobaan pembunuhan divonis penjara seumur hidup. Dr. Bayu, karena kerjasamanya, mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan lisensi medisnya dicabut secara permanen. Saat palu hakim diketuk 3 kali, suara itu terasa menggema di seluruh alam semesta Karina. Rian ambruk di kursinya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ibu Dewi tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi saat ia digiring keluar, ia menatap lurus ke arah Karina. Tatapannya tidak lagi angkuh, hanya ada kebencian yang murni dan kekalahan yang telak. Karina membalas tatapan itu bukan dengan kemenangan, tetapi dengan ketenangan. Ia telah menang, bukan hanya di pengadilan, tetapi juga dalam pertarungan untuk jiwanya. Ia tidak membiarkan mereka mengubahnya menjadi korban yang getir. Ia telah berubah menjadi seorang penyintas yang kuat. Kisah mereka telah berakhir, dan kisahnya baru saja akan dimulai. 1 tahun telah berlalu sejak hari putusan itu. Langit Jakarta yang cerah membentang di luar jendela kaca raksasa dari sebuah kantor di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit. Di dalam, di sebuah ruang rapat yang didominasi oleh meja kayu panjang, Karina berdiri di hadapan Dewan Direksi. Ia tidak lagi mengenakan pakaian bisnis sebagai tameng, melainkan sebagai cerminan dari otoritas dan visi yang ia miliki. Di usianya yang masih muda, ia telah mengambil alih posisi CEO di perusahaan warisan ayahnya, sebuah posisi yang ternyata sangat cocok untuknya. Proposal ekspansi ke pasar Asia Tenggara sudah saya finalisasi, katanya dengan suara yang tenang dan penuh percaya diri, menunjuk ke layar presentasi di belakangnya. Dengan restrukturisasi utang yang berhasil kita lakukan dan efisiensi operasional yang meningkat 20%, fundamental perusahaan kita kini lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah langkah logis berikutnya untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Para direktur, yang sebagian besar adalah pria-pria yang jauh lebih tua darinya, menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Awalnya mereka meragukannya, mereka mengira ia hanyalah seorang pewaris yang beruntung. Namun, dalam 1 tahun, Karina telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang cerdas, tegas, dan inovatif. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari kehancuran finansial yang disebabkan oleh Rian, ia juga berhasil membawanya ke tingkat kesuksesan yang baru. Ia menghormati warisan ayahnya dengan cara terbaik, dengan membuatnya tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Setelah rapat selesai, ia kembali ke kantornya. Kantor yang dulu milik ayahnya kini terasa seperti miliknya sendiri. Di atas mejanya, di antara tumpukan dokumen strategis, ada sebuah bingkai foto. Bukan foto pernikahannya yang telah ia bakar, melainkan foto dirinya bersama puluhan wanita dan anak-anak yang tersenyum bahagia di depan sebuah gedung baru. Itu adalah gedung Yayasan Pelita Ayah, sebuah organisasi nirlaba yang ia dirikan menggunakan dana pribadi dan sebagian aset yang berhasil disita dari Rian dan Ibu Dewi. Yayasan itu memiliki misi yang sangat spesifik, memberikan bantuan hukum, perlindungan, dan dukungan psikologis bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama mereka yang terjebak dalam manipulasi psikologis atau gaslighting dan eksploitasi finansial. Pengalamannya yang pahit tidak ia biarkan menjadi luka yang membusuk, melainkan ia ubah menjadi cahaya harapan bagi orang lain. Ia mengubah racun menjadi obat. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari Pak Hadi, berita singkat, permohonan banding terakhir dari Dewi ditolak Mahkamah Agung, kasus resmi ditutup selamanya, selamat atas fajar yang baru Karina.
Karina membaca pesan itu dan tersenyum. Dewi Wibowo dan putranya Rian Sanjaya kini hanyalah catatan kaki dalam sejarah hidupnya. Mereka membusuk di dalam penjara, dilupakan oleh dunia. Nama mereka menjadi sinonim dari keserakahan dan kejatuhan. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju balkon kantornya. Angin sore yang hangat meniup rambutnya. Di bawah sana, kota Jakarta membentang seperti permadani cahaya yang berkilauan. Setahun yang lalu, dari balkon rumahnya, ia melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman. Kini, dari puncak dunianya sendiri, ia melihatnya sebagai lautan kemungkinan. Ia tidak lagi memikirkan pengkhianatan itu dengan rasa sakit. Ia memikirkannya sebagai api penyucian yang telah membakar habis semua bagian dirinya yang lemah dan naif, menyisakan inti baja yang tak terpatahkan. Rian tidak berhasil menghancurkannya. Ia justru tanpa sadar telah menempa seorang ratu. Karina menarik nafas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Fajar pengkhianatan itu telah lama berlalu, digantikan oleh siang hari yang cerah dari kehidupannya yang baru. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Ia menatap lurus ke cakrawala, ke masa depan yang akan ia bangun dengan kedua tangannya sendiri untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa benar-benar damai dan utuh.